Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kasih, karena kasih setianya senantiasa baru setiap pagi. Di tengah segala kesibukan dan rutinitas hidup, pagi ini kita diberi kesempatan yang indah untuk berhenti sejenak, merenungkan firman-Nya, dan menguatkan iman kita. Renungan pagi ini bukan sekadar rutinitas rohani, tetapi saat yang penuh makna, saat di mana kita membuka hati dan pikiran untuk mendengar suara Tuhan, agar hidup kita dipimpin oleh terang firman-Nya sepanjang hari ini. Mari kita siapkan hati dan tenangkan pikiran. Singkirkan segala kekhawatiran dan pikiran yang mengganggu. Hadirkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, sebab Dia rindu berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Selamat pagi, Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan bersama mengawali renungan ini dengan berdoa. Mari kita akan berdoa. Syukur kami padamu ya Tuhan, jika saat ini Tuhan sudah memberi kesempatan bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Oleh karena firman itu, maka kami akan semakin diasah dan dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan memampukan kami untuk mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini akan kita baca dari kitab Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai yang ke-11. Dan kita akan membaca pada ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari perikop bacaan kita hari ini, kita tahu bahwa yang kita baca ini adalah perjanjian Sinai yang dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai kedudukan tidak sama, yaitu perjanjian antara Tuhan dengan umat Israel. Sebagai Sang Pencipta, Tuhan mengikat perjanjian pada umatnya yang adalah manusia ciptaannya. Perjanjian ini menjadi sangat penting, sebab dari perjanjian ini menunjukkan identitas mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Perjanjian Sinai mensyaratkan umat Israel untuk melakukan segala firman Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan perlindungan dan tanah perjanjian kepada mereka sebagaimana yang disebutkan dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-5. Dan persyaratan itu disambut umat Israel dengan berjanji setia dan taat melakukan perintah Tuhan. Selanjutnya, perjanjian itu juga diteguhkan dengan percikan darah sebagai lambang ikatan perjanjian dengan Tuhan, dan Tuhan menjumpai mereka di dalam kemuliaannya sebagai tanda perkenanannya. Dengan demikian, perjanjian Sinai menunjukkan betapa seriusnya relasi yang Tuhan jalin dengan manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa relasi dengan Tuhan itu adalah relasi yang sangat berharga. Mengapa dikatakan berharga? Sebab kita adalah ciptaannya. Sebagai ciptaannya, kita menyadari bahwa keberadaan kita itu adalah manusia yang lemah, yang cenderung bisa saja mengingkari perjanjian. Sekalipun demikian, Tuhan tidak pernah mengingkari perjanjiannya karena Dia adalah Allah yang setia. Sebagai antisipasi akan pengingkaran manusia pada perjanjian itu, Tuhan sudah memberikan perjanjian lain, yaitu perjanjian kasih karunia melalui Kristus, yang menjadi penebus dosa manusia. Kristus menggantikan manusia untuk menerima hukuman atas ketidaktaatan manusia melalui pencurahan darahnya di kayu salib. Amin. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita akan menutup renungan hari ini dengan kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau sudah menganugerahi kami untuk menikmati relasi yang baik dengan Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi semakin baik demi kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara renungan kita hari ini. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.